Perlu saya ingatkan bahkan nih ya, Fufufafa bisa naik, itu kan juga sebenarnya melanggar undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebenarnya. Nah, waktu itu ada kawan yang melapor. Ditindaklanjuti atau tidak? Oleh aparat negara? Tidak. Jadi lebih baik kita berfokus pada aspek politik dari kasus perbuatan tercela ini. Dan sedikit saya kasih referensi buat contoh ya. Di Amerika Serikat, misdemeanor itu ya, itu luas banget memang. Bill Clinton kasusnya adalah tindakan cabul dengan Monica Lewinsky. Tapi waktu dia diupayakan untuk dimakzulkan, tapi gagal ya Ibu dan Bapak, yang dipersoalkan adalah kebohongannya kepada publik. Karena dia ngaku di hadapan publik bahwa saya tidak melakukan itu. Belakangan terbukti. Wah, jadi itu legal battle-nya luar biasa. Saya sendiri mengikuti karena itu menarik sekali. Karena dia pakai, ya di mana-mana kayaknya politisi sama ya. Kalau ada aspek hukum tuh belok-beloknya banyak sekali gitu. Nah, jadi waktu itu yang dia dipakai bukan tindakan cabulnya Bill Clinton itu sendiri terhadap atau kebalik Monica Lewinsky, tapi kebohongan dari Bill Clinton bahwa dia tidak pernah melakukan tindakan cabul itu. Nah, itu satu ya, Fufufafa. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufufafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah, Ibu dan Bapak, ini akan jadi preseden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah, seakan-akan presiden kebal hukum. Padahal tadi makanya saya ingatkan, sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek, dan ini bahaya buat kita ke depan. Si Fufufafa itu, ya jelas Pak Jokowi gini, terus dia ada jam-jamnya. Sekarang dia hapus kalimat Pak Jokowinya. Dan tapi dia tidak menghapus jam-jamnya. Nah, saya masih punya screenshot yang lama, ya, dengan yang baru. Ya, masih ada ya? Iya, kita perbandingkan. Jumlah bytes-nya berkurang. Kan kalimat di sini misalnya ada 1000 kata. Sorry, nggak sampai 1000 lah, 500 kata. Yang di sini tinggal 400 kata. Jadi ada sekitar berapa kata yang dihapus. Gitu. Kayak gitulah gitu. Oke, jadi kelihatan betul ya. Kelihatan betul. Kayak buku tadi, dia nggak menghilangkan halamannya, tapi yang dihilangkan hanya kata-kata dalam bukunya, dia hapus itu. Itu licik gitu. Berarti ini cara mereka untuk menghilangkan jejak ya, Mas Roy? Ya, jadi saya yakin nanti bukan hanya kata-kata soal Pak Jokowi, kata-kata soal ada nama perusahaannya, mebelnya, ya. Terus ada yang lain, tapi nanti pasti ada hal yang lain. Yang berusaha dikait-kaitkan dengan keluarganya, dia hapus. Dan mungkin nanti dimunculkan yang lain-lain ya? Nah, dan menariknya gini, Bang. Pasti kalau anak itu ditanya, dia pasti akan bilang, ya takono sing duwe akun gitu lah. Atau dia bilang dia tidak tahu. Oke teman-teman, kembali kepada saya. Salam NKRI harga mati. Di mana teman-teman kita akan membacakan satu persatu komentar di video berikut. Nah teman-teman, semoga Bapak Presiden Prabowo selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua cita-cita untuk bangsa dan negara, dan jauhkan dari lawan politik orang-orang yang zolimi. Nah, kapan kita punya pemimpin yang berpihak pada kebenaran? Semoga perjuangan rakyat Indonesia berhasil mencegah yang keji, menegakkan yang adil. Hukum Indonesia sudah rusak, apapun bisa dibuat seenaknya penguasa. Alhamdulillah, semoga kasus Fufufafa diselesaikan, Gibran segera dimazmulkan, semoga Pak Prabowo selalu dalam lindungan Allah SWT, berhasil menyelesaikan persoalan ini dengan tuntas. Tolong dengarkan ini Pak Presiden. Biar visi misi rakyat adil dan sejahtera. Karena ridho Allah negara berkah. Semoga Allah membuka pintu
membuka pintu hati Pak Presiden. Semoga Prabowo berpihak sama rakyat kecil ini. Grup Gibran declare Pak Prabowo kerjakannya dengan mulus dan nyaman di Indonesia. Pak Prabowo, ingat masa lalu Bapak selalu dicurigai. Buat apa diteruskan, ganti saja Indonesia, masih banyak orang yang cerdas dan bermartabat. Amin ya Allah, semoga Pak Prabowo segera mencopot Gibran. Nah teman-teman, segeralah bergerak dan bertindak. Jangan cuma bernarasi. Rakyat sangat mendukung upaya Bapak. Kalau manusia yang punya harga diri pasti mengundurkan diri. Rakyat harus belajar berpikir masa depan dan memikirkan nasib anak cucunya kita. Nah, teman-teman, segera saja untuk diproses. Jangan nunggu kelamaan. Ayolah para pemimpinmu, berhendaklah sebelum terlambat. Ibarat penyakit, mencegah lebih efektif daripada mengobati. Nah, Fufu Fafa melaporkan ke polisi dengan laporan melakukan kebohongan terhadap publik atau rakyat. Pejabat yang tidak jujur dan melakukan kebohongan, artinya pejabat tersebut tidak layak karena sudah tercelah. Kalau kita sayang sama Prabowo, Gibran harus memakmurkan dia jadi ancaman bagi Prabowo. Nah teman-teman, hukum Indonesia rusak oleh manusia itu sendiri. Bila itu katakanlah benar, dan bila salah katakan salah, karena manusia lebih senang bersahabat dengan iblis daripada bersahabat kebenaran. Aparat berpihak kepada pihak yang memanfaatkannya, bukan pada kebenaran. Nah, segera bergerak, laporkan, jangan diskusi mulu, agar negeri ini bisa tenang, aman, dan Presiden lanjut kerja buat kemajuan bangsa. Nah, keluarga sakit kebal hukum, satu kasus dari sekian kasus yang dituntut, tak ada yang berhasil diadili. Syukurlah kalau kasus Fufu Fafa terbuka lebar. Saya dan keluarga tidak akan pernah mengakui Gibran sebagai wapres sebelum siap pemilik Fufu Fafa belum terungkap. Nah, penguasa dilaporkan berindikasi melanggar dengan bukti kepolisian. Maaf, sampai kiamat pun tak akan ditindaklanjutin polisi karena di bawah penguasa. Itulah hukum kerja polisi. Kepala desa aja ada yang diimpact, apalagi tingkat nasional tak bermoral. MPR dan DPR RI mestinya segera bergerak memanggil Gibran. Kenapa masih diam semua? Alhamdulillah bila itu. Nah teman-teman, di mana ada yang berkomentar, wis copot aja si Gibran yang bikin gaduh rakyat setiap hari. Rakyat harus malu punya wapres pengalamannya tukang martabak. Isin, apa kata dunia. Fufu Fafa sekarang diindakin ladang cuan dan berita trending topik dengan sangat viral. Nah, saatnya setuju. Tinggal MPR-nya malaikat atau setan pilih yang hak, pilih yang batil atau salah. Kita tunggu, kejar mbak bocor halus.
Nah, assalamualaikum, Wapres Fufu Fafa harus mengundurkan diri daripada dicopot dari Wapres oleh rakyat melalui MPR. Udah ratusan channel dan TV nasional maupun swasta selalu berita mengenai akun Gibran Fufu Fafa. Secepatnya Gibran dicopot agar negara Indonesia aman, karena ulah bapaknya yang mendukung jadi Wapres segera memazmurkannya. Laporan Ubaidillah Badrun terhadap dugaan korupsi ratusan miliar Fufu Fafa dan KP harusnya sudah diusut. Semoga Bapak Prabowo dikelilingi orang-orang berhati mulia sehingga dimudahkan dilancarkan pemimpin Indonesia adil, makmur, rakyat sejahtera. Amin. Nah, terima kasih teman-teman. Salam dari saya NKRI harga mati.